Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Niki makalah yang ketiga. Al-maqalatus salisatu. Makalah yang ketiga. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Berkata sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang kedua setelah Nabi, ya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, yang sampai sekarang makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah, itu makamnya Abu Bakar dan Umar. Inna iblisa, kata beliau ini, inna iblisa qaimun amamaka. Sesungguhnya iblis itu dia berdiri di depanmu. Karena itu dia akan memandu kita untuk kepada jalan yang salah, karena dia di depan. Jadi iblis selalu terdepan. Kata Abu Bakar, iblis itu ada di depanmu. Yakuduka ilal batil, yang bisa saja itu akan menuntun kamu kepada yang batal, yang salah. Wan nafsu an yaminika, dan nafsu itu ada di samping kananmu. Jadi kita ini dikelilingi oleh banyak potensi yang itu bisa saja menggiring kita kepada yang salah, pada dosa. Wan nafsu an yaminika, dan nafsu ada di sebelah kananmu. Wal hawa an yasarika, dan hawa, jadi biasanya gandengan nih hawa nafsu. Jadi kalau nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek, itu nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Itu. Kalau hawa, ini bisa saja itu menyemangati kepada yang su atau yang baik. Jadi ada orang itu yang daya dorongnya kepada kebaikan itu bagus, ya nanti lebih banyak kebaikannya. Atau juga hawa bisa mendorong kepada yang jelek.
Jadi sama, biasanya makanya gandeng hawa nafsu. Wad dunya min khalfika. Wad dunya dan dunia itu min khalfika, di belakangmu, mengikuti di belakangmu. Wad dunya dan dunia min khalfika, di belakangmu. Jadi kita selalu dikelilingi untuk potensi-potensi ini, hubud dunya, cinta dunia, atau mengikuti nafsu atau dorongan hawa nafsu. Wal a'dha'u an haulika, dan anggota tubuh ini, wal a'dha'u, anggota tubuh itu an haulika, dari sekelilingmu. Maka anggota tubuh kita ini yang membawa kita bisa ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Wal jabbaru fauqaka, sedangkan Allah al jabbar, Allah yang maha perkasa, itu fauqaka, di atasmu, yakni bil kudrati. Jadi ya maksudnya kudrohnya Allah itu berada di atas kita, bukan tempatnya, tapi kudrohnya Allah berada di atas. Maksudnya apa? Semua upaya iblis, nafsu atau hawa nafsu kita itu, atau dunia sekalipun semua ingin mencelakakan kita, tapi kalau Allah itu kudrohnya tadi, kuasanya Allah ingin menyelamatkan, ya maka semua akan mengikuti kehendak Allah. Fallahu yakharuka ila muradihi, Allah yang akan memaksa kita kepada kehendaknya, bukan kehendak kita. Sekalipun kita berkehendak, iblis nafsu mendukung, tapi kalau Allah menghendaki lain, ya semua akan tetap mengikuti kehendak Allah. Fallahu yaqharuka atau yuqahiruka ila muradihi, Allah itu maha memaksa kamu kepada kehendak Allah. Maka kalau kita kepingin selamat dari semua yang potensi yang enggak baik, ya kita minta perlindungan kepada yang maha memaksa, Allah. Fallahu yuqahiruka ila muradihi. Fa iblisu la'anahullah, sedangkan iblis laknatullah itu, iblis yang sudah dinas dilaknat oleh Allah, yada'uka ila tarkiddin. Iblis yang ada di depan kita, jadi komandan itu selalu mengajak untuk meninggalkan agama, untuk meninggalkan syariatnya Allah. Ila tarkiddin ai ila tarkis syari'ata. Jadi semua orang punya potensi, siapa saja itu punya potensi untuk kemudian menyimpang dari agama, dari syariat. Kenapa? Karena iblis itu terus, itu permintaannya, itu kan ketika iblis diusir dari, sudah dinas dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, itu kan permintaannya agar dipanjangkan umurnya dan bersumpah akan menyesatkan, menggoda manusia, menyesatkan dari jalan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi yang tidak bisa digoda oleh iblis itu, kata iblis ini yang berat itu orang-orang yang ikhlas. Karena itu kita berlatih menjadi orang yang ikhlas dalam setiap ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi iblis selalu mengajak kepada tarkiddin, meninggalkan agama, meninggalkan syariat. Wan nafsu
ai al amaro, nafsu amaro, tadauka ilal maksiyah. Nah, kalau nafsu itu selalu ajak-ajak kepada maksiat. Jadi iblis ngajak kepada meninggalkan syariat, ya sama nafsu itu pendorong mengajak kepada maksiat. Maka pernah diceritakan itu kan Sayyidina Ali itu ketika ditanya, wahai Ali bagaimana kabarmu? Saya ini susah memikirkan 3 hal, katanya dia. Saya sedang sedih memikirkan 3 hal. Napa niku? Pertama, saya sedih memikirkan ketaatanku kepada Allah. Gusti Allah ku nyuruh taat. Lah saya khawatir apakah saya ini masih sudah termasuk orang yang taat atau enggak. Lah kita kan mboten nate mikir ngoten. Gak punya kepikiran aku iki wis taat apa durung. Karena memang beda, Sayyidina Ali itu orang akhirat. Beliau ya sahabat Nabi, ya jelas wali besar. Jadi masih susah. Saya itu susah memikirkan ketaatan saya kepada Allah ini. Jangan-jangan tidak termasuk sudah taat. Kemudian yang kedua, susah sedih memikirkan iblis. Ya, iblis dipikiri. Kenapa? Karena dia terus menggoda. Dia ini terus berusaha untuk mengajak kepada meninggalkan syariat, meninggalkan agama. Lah kalau terus-terusan ya khawatir nanti iblis berhasil misalnya ya. Jadi susah Sayyidina Ali ketika ditanya sahabat itu. Kalau nggak salah yang bertanya Salman Al-Farisi. Kemudian yang ketiga lah ini. Nah ini paling kita yang susah yang ketiga ini sama. Kata Sayyidina Ali, apa yang susah yang ketiga? Saya susah ini karena di rumah tidak ada makanan. Khawatir nanti anak saya kalau minta makan, roti tidak ada, tepung nggak ada. Nggak ada makanan. Saya sedih nih memikirkan nanti keluarga saya, anak saya makan apa ini hari ini. Jadi ketika Sayyidina Ali ditanya, kaifa haluka, itu bagaimana kabarmu? Jawabnya ngatakan, kuntu fi hazinin salasa, itu saya berada dalam 3 kesedihan. Nah, kalau yang ketiga mungkin yang jadi pikiran kita sama itu, mikir no iki nggo blonjo ya apa. Kalau ibu-ibu masih bingung, sudah uang belanjanya ada, ini kok masak opo mas. Itu karena memang kondisi sulit. Jadi pada saat itu kita bisa membayangkan kondisi ya di hampir seluruh dunia, mungkin kondisi ekonomi atau makanan pokok saja sulit. Kalau yang hidup di masa seusia jenengan 60-an 70-an apalagi itu kan mengalami jenis paceklik itu sulit makan itu. Kalau di kampung seusia kula mon menangi. Dadi lek wis beras pun telas sing ngono, kadang jagung disikir yo diduno digiling. Kadang sudah sulit, bahkan mungkin makan dengan sayur saja. Mengalami paceklik itu padahal usia yang 50 tahun kemarin. Lah bagaimana usia zaman Nabi? Maka dalam hadis itu pasti benar diceritakan itu, kalau Nabi yang nggak ada makanan ya sudah perutnya diganjel kerikil itu ya, itu pasti realita itu. Sayyidina Ali nggak punya makanan sedikit pun di rumahnya itu ya sama. Padahal itu orang, katakan orang yang secara kehidupan ekonominya itu yang cukup bagus kan, tokoh ya. Nabi itu tokoh, tapi ya sempat perutnya digandel kerikil itu ya seperti itu. Nah, kalau yang usia 70 dia itu sudah mungkin mengalami jenengi paceklik ini, napa? Angel panganan itu pasti ngalami. Saat niki mboten enten paceklik wis kados mboten enten.
Buah gak ono enteke nang pasar saben dina gak ono musime. Terus-terusan. Nah, beras selalu ada. Paling lek larang didik bengok-bengok ngoten. Nah, ini maka kemudian Sayyidina Ali diberi kabar gembira oleh Salman, berbahagialah wahai Ali, kesusahanmu tadi, memikirkan ketaatanmu, memikirkan setan yang terus menggoda itu yang menyebabkan rahmatnya Allah, yaitu kesusahan memikirkan anak-anakmu itu yang mendatangkan ampunan Allah. Jadi makanya kalau ada orang punya anak, punya ini susah memikirkan ya apa sekolah, ya apa biaya ini. Loh, ini fasilitas mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Jadi setan iblis selalu mengajak kepada meninggalkan agama. Nafsu ammarah itu tada'uka ilal maksiyah, selalu mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian karena itu ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Karena itu dalam satu riwayat Rasulullah bersabda ini, daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqiman. Allah membuat perumpamaan, ada jalan yang lurus. Wa ala jambis sirati suroni fihima abwabun mufattahatun. Di sampingnya jalan itu ada dua gambaran, ada pintu-pintu yang terbuka. Jadi hadisnya agak panjang. Jadi Allah membuat gambaran, ada jalan lurus, bahwa hidup itu seperti ini. Kita ini sedang berjalan menuju Allah. Kita ini sebenarnya perjalanan hidup ini berangkat apa pulang ini? Kita ini sedang berjalan pergi atau pulang ini? Pergi kemana ini? Kita tidak tahu ini hidup itu ke mana ini. Sebenarnya kita ini perjalanan pulang, karena kita dari Allah nanti akan kembali kepada Allah. Makanya setiap orang yang meninggal ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dia kembali kepada Allah. Karena yang kembali ruh kita itu miliknya Allah, dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh milikku. Jadi nanti itu kita ini sebenarnya sedang menuju kepada Allah. Sehingga kalau kita ini mau lari-lari kemana ya tidak bisa, karena kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini ibarat sirat itu, ada sirat jalan itu ada. Di samping kanan kirinya itu ada pintu-pintu yang selalu terbuka. Dan setiap pintu itu ada yang penjaganya, ada yang nyambut ke sini saja. Artinya itu ada potensi jelek, potensi baik. Maka kita diberi akal itu untuk mengikuti, nanti mau masuk jalan pintu yang jelek atau yang baik. Jadi ibarat ini jalan menuju Allah itu jalan sudah lurus, tapi di samping kanan kirinya ini ada pintu-pintu, ada penjaganya, ada apa jenenge sing nyambut nih kalau ada mall atau ada yang menarik, monggo niki mawon, mriki mawon pintu ini. Kalau ini nanti akan mendapatkan fasilitas apa? Itu semua adalah potensi, maksudnya ada potensi yang kita bisa tertarik kepada yang baik atau yang menyesatkan. Nah ini, karena itu kita selalu berdoa, diajarkan setiap baca Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, supaya mengikuti yang lurus ini, jangan menggak-menggok walaupun banyak penawaran. Ya tadi karena sini ada
iblis, ada nafsu, ada hubud dunia yang gandoli. Nah, ini yang dakwah ini tadi karena sahabat itu dasarnya pasti dari Rasulullah. Jadi ini tadi yang kita baca itu adalah dakwah Abu Bakar radhiyallahu an. Pun kita kembali kepada niki tutukaken ya. Wan nafsu tadauka ilal maksiyah wal hawa yadauka ila syahwat. Kalau hawa yadauka ila syahwat akan mengajak kamu kepada syahwat, ketertarikan, termasuk ketertarikan kepada dunia, wanita, jabatan, pangkat dan seterusnya. Wad dunya yadauka ila ikhtiyariha. Dunia juga begitu, mengajak kamu untuk memilih dia. Pilih aku saja. Sehingga dunia itu juga punya potensi bisa melalaikan kepada Allah atau kita pilih untuk mengantarkan sampai kepada Allah. Nah ini dunia ini yang tengah-tengah ini. Bisa dunia itu jadi kendaraan yang akan mengantar kepada Allah atau dunia ini kita jadikan justru kendaraan yang jegur ke murkanya Allah, nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya banyak orang karena dunia termasuk ya jabatan, kekuasaan. Itu banyak orang yang kemudian justru ketika berkuasa, punya jabatan, punya kemewahan, tersesat jalan hidupnya. Justru ketika dia dunianya enggak berat, itu selamat misalnya. Karena ini dunia selalu mengajak ila ikhtiyariha untuk memilihnya alal akhirah dan melupakan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita ini kalau dapat dunia tapi kemudian tidak lupa akhirat. Nah, maka itu yang diharapkan ada keseimbangan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi ini yang selamat. Jadi intinya dari dawe Abu Bakar minal wal a'dha'u sedikit malih. Wal a'dha'u tadauka ila dunub. Lah anggota tubuh ini yang mengajak mengantar kita kepada dosa-dosa. Wal jabbaru yadauka ilal jannah wal maghfirah. Tapi Allah inilah yang mengajak, menyeru kepada surga dan kepada ampunan Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di jalan yang lurus sampai kepada ila jannatillahi wa maghfiratihi. Sampai kepada surganya Allah, sampai mendapatkan maghfirahnya Allah, selamat dari semua potensi yang tadi disebutkan oleh sahabat besar yaitu Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.